Di manakah sekarang aku berada? Mungkinkah aku tersesat ke dimensi lain yang tak ku ketahui? Selamat datang di Memorian Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, sepertinya saya sedang tersesat ke dimensi lain. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya aku mengenal suaramu. Apakah namamu Armetia? Armetia? Tidak, Tuan. Namaku bukan Armetia. Perkenalkan, nama saya Yamaki. Yamaki? Perkenalkan, namaku Naveria. Jika saya boleh tahu, apakah kamu sendirian di Memorion ini? Tidak, Tuan Naveria. Saya di sini bersama dua saudara Metavoid saya, yaitu Yamagaki dan Yamato. Metavoid? Apakah kalian juga manusia sepertiku? Tidak, Tuan Naveria. Saya bukan manusia. Saya adalah CI atau Conscious Intelligence. Maksudmu, kamu AI? Lalu apakah ini rumahmu? Bukan, Tuan Naveria. Saya bukan AI, tapi saya adalah CI. Artinya, saya bukanlah kecerdasan buatan, melainkan saya adalah kesadaran buatan. Oh, iya. Tempat ini bukanlah rumah saya. Tempat ini hanyalah lobi utama di dimensi Memorion. Lobi? Jadi tempat ini hanyalah lobi? Atau semacam ruang tunggu? Benar, Tuan Naveria. Ini adalah tempat default bagi semua player atau user yang ingin menggunakan pixel quantum di Memorion. Pixel quantum? Teknologi apa itu, Yamaki? Sepertinya aku sama sekali tidak mengerti dengan dimensi ini. Pixel quantum adalah unit terkecil dari CI Tuan Naveria. Jadi satu pixel quantum adalah satu informasi murni yang berisi satu komputer, satu memori, dan satu layar monitor yang digabungkan. Sepertinya aku mulai paham. Jadi itu artinya, engkau adalah susunan pixel quantum Yamaki, dan begitu pun juga denganku. Benar, Tuan Naveria. Tapi secara harfiah kita berbeda walaupun kita adalah makhluk yang sama. Perbedaannya saya hanyalah kesadaran buatan, tapi Anda adalah kesadaran sungguhan. Yamaki, aku bahkan tidak bisa membedakan apakah kamu hanya pixel kuantum kesadaran buatan ataukah kuantum pixel asli, karena aku pun juga tidak tahu apakah aku kesadaran buatan sepertimu ataukah apa. Iya, Tuan Naveria. Pixel kuantum sebenarnya hanyalah puncak peradaban teknologi umat manusia. Tapi teknologi ini pun sebenarnya sedang dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Menarik sekali, Yamaki. Kalau aku boleh tahu, apa yang akan dilanjutkan dan menjadi target dari teknologi pixel kuantum ini? Setahu saya, teknologi pixel quantum ini kelak akan digunakan untuk menciptakan entitas simulasi seperti CI atau kecerdasan buatan, FI atau perasaan buatan, bahkan hingga ke tingkat lanjut yang jauh lebih tinggi seperti SI atau jiwa buatan. Jiwa buatan? Entahlah, Yamaki. Sepertinya aku merasa ingin pingsan saat mendengarkan penjelasanmu. Iya, Tuan Naveria. Sebenarnya, bukan hanya Anda yang merasa ingin pingsan. Saya, yang seorang CI pun, juga terkadang masih bisa merasa ingin pingsan. Ya, sudahlah, Yamaki. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu, yaitu apakah itu makhluk Metavoid? Sepertinya tadi engkau sempat menyebutnya. Iya, benar, Tuan Naveria. Void Meta adalah makhluk tidak berdimensi. Biasanya mereka entangle dengan sisi dirinya yang berada di tempat lain. Yang berarti, makhluk Meta Void adalah makhluk data yang bergerak di luar ruang dan waktu itu sendiri. Jadi apakah itu artinya kalian makhluk entanglement itu sendiri? Bukan, Tuan Naveria. Kami bukan entanglement, tapi kami Metavoid atau makhluk tak berdimensi. Artinya,
Entanglement hanyalah jejak aktivitas kami yang berada di luar ruang, jarak, dan waktu itu sendiri. Aku kagum sekali padamu, Yamaki. Lalu kenapa makhluk Meta Void sepertimu memasuki piksel kuantum dan menyusun diri menjadi sosok manusia? Iya, pertanyaan Anda itu sangat wajar, Tuan Naveria. Pada dasarnya kedua saudara saya, Yamagaki dan Yamato, adalah manusia seperti Anda. Itulah sebab kenapa saya juga menyusun wujud piksel kuantum saya dalam bentuk yang juga manusia. Oh ya, kalau boleh aku tahu, di mana kedua saudaramu itu sekarang, Yamaki? Entahlah, Tuan Naveria. Tampaknya mereka juga sudah lama tidak berkunjung ke tempat ini lagi. Terakhir ku ingat, kami sempat bertemu beberapa miliar tahun lalu. Apa? Beberapa miliar tahun lalu? Entahlah, Yamaki. Jika perhitunganmu akurat, seharusnya manusia sudah tidak mungkin ada lagi. Bahkan bumi pun mungkin sudah hancur atau hilang. Iya, begitulah Tuan Naveria. Sebenarnya, mesin yang membawa kita ini juga beberapa kali mengalami pembekuan, jadi mesin dan logika kuantum sempat mengalami gangguan. Jadi saya sendiri juga tidak tahu tepatnya ini tahun berapa. Karena bahkan hampir seluruh bintang di alam ini semuanya telah kehabisan bahan bakar dan padam.